Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal SKB CPNS tahun 2019-2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Soal nomor 31. Cara efektif dalam kegiatan pencegahan penyakit MERS dengan menjaga hygiene pribadi yaitu A. Mandi, B. Memakai sepatu boot, C. Tidak makan daging, D. Mengisolasi penderita, atau E. Rutin cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Lima, 4, 3, 2, 1, subscribe. Soal nomor 31. Cara efektif dalam kegiatan pencegahan penyakit MERS dengan menjaga hygiene pribadi yaitu A. Mandi, B. Memakai sepatu boot, C. Tidak makan daging, D. Mengisolasi penderita, atau E. Rutin cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Ya, teman-teman benar, yaitu E. Rutin cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Bukan hanya pencegahan penyakit MERS saja dengan cuci tangan ini, tapi banyak jenis penyakit yang bisa kita cegah penularannya melalui cuci tangan pakai sabun. Seperti yang sekarang marak itu COVID-19, kemudian kecacingan, diare, dan jenis penyakit yang lainnya. Begitu ya teman-teman. Jadi rutin cuci tangan pakai sabun selama 20 detik itu memang sangat membantu untuk kita menjaga hygiene pribadi. Kita ke soal 32. Kaempferia galanga L pada jamu tradisional adalah sebagai bahan ramuan pembuat A. Jahe wangi, B. Kunir asam, C. Beras kencur, D. Cabai puyung, atau E. Jamu kunyit. Ya, teman-teman benar, yaitu Kaempferia galanga L ini bahan ramuan pembuat beras kencur. Ya, ini dia pembahasannya. Kencur yang memiliki nama Latin berupa Kaempferia galanga L. Nah, berarti itu adalah untuk beras kencur, sedangkan untuk nama Latin dari jahe itu Zingiberaceae, sedangkan untuk kunyit itu Curcuma longlin. Nah, jadi Kaempferia galanga L ini bahan ramuan pembuat beras kencur. Itu sering kita minum pada jamu tradisional. Kita ke soal nomor 33. Kegiatan posyandu atau pos pelayanan terpadu di tingkat rukun warga dilaksanakan di 5 meja atau sistem 5 meja. Meja tempat memberikan penyuluhan adalah meja nomor. Nah, berarti penyuluhan ini di meja keberapa? A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4, atau E. ke-5. Nah, teman-teman pasti udah tahu. Iya, ke-4, yaitu meja ke-4. Meja penyuluhan itu dilaksanakan pada meja ke-4. Penjelasannya, pada sistem 5 meja itu, meja pertama itu yaitu pendaftaran, kemudian meja kedua yaitu pengukuran tinggi badan berat badan, meja ketiga yaitu pengisian KMS, meja keempat penyuluhan, meja kelima yaitu pelayanan kesehatan.
Jadi meja ke-1, kedua, ketiga, keempat ini dilaksanakan oleh kader kesehatan atau kader desa, sedangkan meja kelima ini dilaksanakan oleh petugas kesehatan. Di sini di meja kelima ini bisa pelayanan KB, ANC atau pemeriksaan ibu hamil dan lain sebagainya. Oke, kita ke soal nomor 34. Jika anak diare berat, maka tindakan pertama yang dianjurkan sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan, sebaiknya anak tersebut diberikan apa terlebih dahulu sebelum kita bawa ke fasilitas kesehatan? Penanganan pertamanya apa? Yang A yaitu pemberian air gula, yang B pemberian antibiotik, yang C pemberian air mineral, yang D pemberian oralit, atau E pemberian madu. Ya, teman-teman benar, yaitu pemberian oralit, yaitu larutan gula garam. Pemberian oralit, penanganan pertama untuk anak diare. Bukan pemberian air gula, bukan juga pemberian antibiotik, atau juga pemberian madu. Jadi yang pertama diberikan yaitu larutan oralit. Soal nomor 35, imunisasi DPT atau difteri, pertusis, tetanus diberikan kepada bayi dan anak untuk mencegah dari penyakit A. lumpuh layu, B. tetanus, C. tuberkulosis, D. muntaber, atau E. diare akut. Ya, teman-teman benar, yaitu tetanus. Tetanus untuk mencegah penyakit tetanus. Sedangkan lumpuh layu ini pemberian imunisasi polio, mencegah lumpuh layu. Sedangkan TBC ini dengan imunisasi BCG. Oke, kita ke soal nomor 36. Imunisasi optimal yang dianjurkan diberikan pada bayi berusia antara 0 sampai 2 bulan ialah A. hepatitis A, B. hepatitis B, C. polio, D. DPT, atau E. BCG. Nah, ini tentang imunisasi udah ada kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang udah menyaksikan pasti udah paham betul tentang imunisasi. Ya, teman-teman benar, yaitu BCG. Pemberian optimal 0 sampai 2 bulan yaitu BCG. Oke, kita ke soal nomor 37. Imunisasi adalah kegiatan memberikan bibit penyakit yang telah dilemahkan pada tubuh manusia. Imunisasi mempunyai efek samping yang ringan. Imunisasi yang menimbulkan terbentuknya jaringan parut pada lokasi penyuntikan adalah imunisasi apa? A. BCG, B. polio, C. campak, D. DPT, atau E. hepatitis B. Ya, teman-teman benar, yaitu BCG, di mana keberhasilan penyuntikan imunisasi BCG itu akan terbentuk jaringan parut. Iya, berarti imunisasi BCG-nya berhasil. Oke, kita ke soal nomor 38. Imunisasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah adalah A. meningitis, B. herpes, C. influenza, D. polio, atau E. HPV. Ya, teman-teman pasti udah tahu ya, yaitu polio. Polio ini adalah salah satu imunisasi wajib atau imunisasi dasar program pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma. Sedangkan meningitis ini, herpes, influenza ini adalah jenis imunisasi pilihan. Nah,
Kita lanjut ke soal nomor 39. Setelah melahirkan, seorang ibu menghasilkan kolostrum yang baik bagi kesehatan bayi sampai dengan berapa hari atau berapa jam kemudian? A. 3 jam, B. 6 jam, C. 24 jam, D. 36 jam, atau E. 72 jam. Nah, berarti kolostrum itu keluar sampai dengan berapa jam setelah ibu melahirkan seorang bayi? Ya, teman-teman benar, yaitu 36 jam atau 36 jam. Ya, kita lihat penjelasannya. Kolostrum tidak hanya dihasilkan saat inisiasi menyusui dini saja, karena setidaknya sampai 36 jam setelah melahirkan kolostrum masih bisa keluar. Berarti kolostrum masih dihasilkan oleh seorang ibu sampai dengan 36 jam setelah melahirkan bayinya. Kita ke soal yang terakhir, soal nomor 40. Apa tujuan dari pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD? A. Mendapatkan kolostrum, B. Menurunkan angka kematian bayi, C. Sentuhan pertama dengan ibunya, D. Membentuk ikatan dengan orang tua, atau E. Menghindari infeksi usus pada bayi. Ya, teman-teman benar, yaitu IMD itu untuk menurunkan angka kematian bayi. Nah, ini dia penjelasannya. Manfaat pentingnya pemberian inisiasi menyusui dini begitu besar bagi tahapan awal permulaan sang bayi ketika baru dilahirkan di dunia ini. Karena dengan adanya pemberian inisiasi menyusui dini bagi bayi adalah akan bisa dijadikan salah satu cara dalam menekan dan menurunkan penyebab kematian bayi oleh karena hipotermi atau kedinginan. Nah, berarti tujuan dari IMD itu menurunkan angka kematian bayi. Nah, untuk mendapatkan kolostrum ini, ia memang untuk mendapatkan kolostrum diberikan pada saat IMD, tapi kolostrum ini juga masih bisa diberikan sampai dengan 36 jam, sedangkan IMD itu kan dilaksanakan kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Kemudian sentuhan pertama dengan ibunya itu adalah pengertian dari IMD, kontak kulit antara ibu dengan si bayi. Kemudian membentuk ikatan dengan orang tua, ini juga masuk ke dalam penjelasan tentang IMD. Kemudian menghindari infeksi usus pada bayi, ini pemberian air susu ibu termasuk juga salah satu tujuannya, yaitu menghindari infeksi usus pada bayi. Oke, sekian dulu pembahasan SKB Kesehatan part 4. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita sama-sama belajar. Sampai bertemu, sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, komen, dan share videonya. Semoga kita semakin sukses dan sehat selalu. See you, bye-bye.